Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul muta'allimi. Pasal menerangkan tentang tata krama bagi orang yang belajar ilmu atau belajar Al-Quran. Fi adabil muta'allimi iku tetep ing dalam tata kramane wong kang belajar. Jami'u mautawi sekabehane barang. Zakarnahu kang wis nuturake ingsun ing ma. Nuturake min adabil muallimi saking tata kramane wong kang ngajar fi nafsihi ing dalam awak dhewe ne muallim apa sing den tutur apa adabun adab lil muta'allimi kuduhi wong kang belajar Al-Qur'an, bahwa sebagian tata krama bagi orang yang belajar ilmu itu sudah disebutkan di dalam bab yang menerangkan tentang tata krama bagi orang yang mengajarkan Al-Qur'an atau mengajarkan ilmu. Wa min adabihi lan iku setengah saking tata kramane muta'allim ayyajtani ba utawi yen to ngedohake sapa muta'allim ngedohake al-asbaba ing pira-pira sebab asyghilata kang nungkulake apa asbaba nungkulake ani tahsilin saking ngasilake illa sababan angin sebab la budda kang ora kena ora minhu saking muta'allim lil hajati krana arai hajat. Sebagian daripada tata krama etika yang harus dimiliki bagi orang yang belajar ilmu, belajar Al-Quran itu adalah dia menjauhkan dari semua hal-hal yang bisa menghalangi dia di dalam menghasilkan ilmu, di dalam belajar Al-Quran, kecuali sebab-sebab yang memang darurat karena butuh. Wayam bagilan prayoga apa ayu tahira yen to nyuciake sapa muta'allim nyuciake qalbahu ing atine muta'allim nyuciake minal adnasi saking pira-pira kotoran liyasluh hadrapun patut apa qalbun patut liqabulil qur'ani krana nrimani Al-Qur'an wa hifdhihi lan ngapalake ing Al-Qur'an wa istismarihi lan buwahi Al-Qur'an. Sebaiknya bagi orang yang belajar Al-Quran dia membersihkan, mensucikan hatinya dari kotoran-kotoran, ya, baik itu kesombongan, baik itu berupa hasud, iri hati dan lain sebagainya, riya. Maka setelah dia membersihkan hatinya dari kotoran-kotoran itu, yang mana tujuannya adalah agar bisa menerima Al-Quran itu, agar bisa dia menghafal Al-Quran, agar dia bisa mendapatkan buah daripada Al-Quran itu. Karena Al-Quran itu bisa masuk, bisa dihafal, bisa menetap di dalam hati yang bersih, ya. Tetapi kalau hatinya itu kotor, ya, banyak penyakit di dalam hatinya, maka otomatis Al-Quran itu tidak layak dia menempat di dalam hati yang kotor tadi itu. Faqad ashahalan teman bener adir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu sak temene Rasul iku kala ngenika sapa Rasul ngenika ala inna fil jasadi mudghatan ila akhirih ala iling asirah inna fil jasadi sak temene iku ing dalam jasad mudghatun utawi sekumpal daging ida saluhat arikalane bagus apa mudghah saluha mongko bagus apa al jasadu jasad kulluhu ya sakabehane jasad wa ida fasadat lan arikalane rusak apa mudghah fasada mongko rusak apa al jasadu jasad kulluhu ya sakabehane jasad ala iling asira wa hiya utawi mudghah iku al qalbu aran ati, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada sekumpal darah, sekumpal daging.
ketika sekumpal daging itu dia bagus, maka baguslah seluruh jasad tubuh itu. Tetapi kalau sekumpal daging itu dia rusak, maka rusaklah seluruh anggota tubuh itu. Ingatlah bahwa yang dinamakan sekumpal daging itu adalah namanya hati. Kalau hatinya bagus, maka seluruh anggota tubuhnya dia ikut bagus. Tetapi kalau hatinya itu dia jelek, ya rusak, maka seluruh anggota tubuhnya itu akan rusak, menjadi rusak itu. Waqad ahsana lan teman bilang bagus sapa alqailu wong kang ngucap bikoli kelawan ucapane alqail yutayyibu, rupane ucapan yutayyibu dan bilang bagus apa alqalbu ati lil ilmi, apa alqalbu ati lil ilmi maring ilmu, kama tutayyibu kaya oleh dan bilang bagus apa al ardu bumi lisiraati krana arai tanduran. Sebagaimana ucapan seorang yang mengatakan bahwa hati yang bagus itu akan bisa menerima ilmu, akan bisa dia memperoleh ilmu. Sebagaimana bumi yang bagus, tanah yang subur, maka dia akan bisa ditanami dengan berbagai macam tanaman itu. Tetapi kalau tanahnya itu tidak subur, otomatis tanaman itu tidak akan bisa subur, bahkan tidak bisa ditanami. Wayam bagilan parayuka apa ayatawadhu yen to tawadhu andab asor, merendahkan diri sapa muta'allim, merendahkan diri li muallimihi maring wong kang ngajarake ing muta'allim. Bahwa bagi seorang murid dia harus merendahkan diri terhadap orang yang mengajarkan atau kepada gurunya itu. Wa yata'addabu lan tatakrama sapa muta'allim mahu sertane muallim, dia harus mempunyai tata krama etika yang baik, ya, budi pekerti yang baik terhadap gurunya. Wa ingkana senajan ana sapa muallim iku asgharu luwih cilik sapa muallim minhum tinimbang saking muta'allim, apane sinnan umuri. Walaupun seorang guru dia itu umurnya lebih muda, lebih sedikit umurnya daripada muridnya, maka murid dia tetap punya sopan santun, punya tawadhu terhadap gurunya itu, walaupun seorang gurunya itu dia lebih muda. Wa qallu lan luwih titik apane syuhratan kuncorone, wa nasabalan nasabi, wa sholahan kebagusane. Walaupun seorang guru itu dia dalam segi nasabnya di bawah muridnya, atau walaupun seorang guru dia itu tidak lebih terkenal daripada muridnya, tetapi seorang murid dia tetap untuk tawadhu, ya, beretika terhadap gurunya itu, ya. Bahwa suatu ketika Imam Syafi'i dia mengajarkan suatu ilmu, tiba-tiba di belakang di depan kelas, di depan gedung kelas itu dia ada seorang anak yang bermain, ya. Kemudian Imam Syafi'i mengetahui bahwa ketika dia melihat anak yang bermain di depan kelas, ya, maka Imam Syafi'i tiba-tiba langsung berdiri karena dia saking hormatnya kepada seorang guru itu, walaupun bukan gurunya secara langsung tapi anaknya. Menghormati anaknya itu sama halnya menghormati bapaknya atau gurunya itu. Waya tawadhu lan adab asar sapa muta'allim, adab asar lil ilmi maring ilmu. Waya tawadhu mongko adab asara sapa sira sapa muta'allim ing muallim, yudrikuhu mongko bakal merkoleh sapa muta'allim. Waqad qalu lan teman ngucap sapa sira kabeh nadman ing nadhaman. Seorang murid dia mempunyai tawadhu, adab aswar, rendah diri terhadap ilmu, ya. Maka cara merendahkan diri terhadap ilmu salah satunya adalah kita mempunyai tawadhu kepada seorang guru itu,
ya, karena guru dia yang mengajarkan ilmu. Nah, salah satu untuk menghormati tawadhu terhadap ilmu adalah menghormati seorang yang mempunyai ilmu itu atau guru. Al ilmu harbun, al ilmu tawi ilmu iku harbun, musuh lil fata ketuhi wong anom, ketuhi pemuda, al muta'ali kang sombong, bahwa ilmu adalah musuh bagi seorang pemuda yang sombong itu, ya. Sehingga ilmu itu adalah harus dimiliki oleh orang-orang yang tawadhu, tidak sombong. Kasali kaya dini oleh mili banyu iku harbun, musuh lil makani keduhi panggonan ali kang dhuwur apa makan, bahwa air yang mengalir, ya, yang bisa mengalir itu adalah merupakan musuh bagi tempat yang tinggi itu, karena air mengalir itu pasti ke tempat yang lebih rendah, ya. Kebalikannya, kalau ke tempat yang lebih tinggi tidak akan bisa mengalir, ya. Sebagaimana ilmu itu dia akan bisa menempati kepada seseorang yang mempunyai tawadhu, rendah diri, ya. Tetapi ilmu itu sebaliknya, ilmu itu tidak bisa menempat kepada seseorang yang mempunyai kesombongan, kecongkakan. Wayam bagilan prajuku apa ayang koda yen to tunduk sapa muta'allim, tunduk li muallimihi maring wong kang ngajarake ing muta'allim. Bagi seorang murid, dia harus tawadhu, tunduk terhadap gurunya. Wa yusyawiruhu lan musyawarah sapa muta'allim ing muallim fi umuri dalam pira-pira urusane muta'allim. Sebaiknya bagi seorang murid dia musyawarah, ya, tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan dirinya itu kepada gurunya, musyawarah dengan gurunya, karena guru dia yang lebih tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, ya. Karena dalam mencari ilmu itu ada namanya irsyadul ustad, ada petunjuk gurunya itu. Wayak bilu lan nerimo sapa muta'allim kalau ing pengucape muallim. Seorang murid dia harus menerima nasihat-nasihat yang diberikan oleh seorang guru itu. Kalmaridi kaya dene wong kang loro, al akili kang sadar, kang berakal sapa marid, yakbilu kang nrimo sapa marid, nrimo kaulat tibi ing ucapane dokter, an-nasi kang memberi nasihat, kang aweh nasihat sapa tib, memberi nasihat al-hadhiqa ing wong kang berobat. Sebagaimana seorang pasien dia menerima usulan atau nasihat-nasihat dokternya itu kepada orang yang mau berobat itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.